Romo, Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Allah Bapa di surga atas setiap kasih dan kebaikanmu tercurah kepada kami di sini, anak-anakmu, umatmu di dalam mempersiapkan mendengarkan acara talk show tentang kegunaan politik dan juga khususnya untuk persiapan pemilu bagi kami. Kami tahu kami memerlukan tambahan ilmu, informasi, keterangan terkait kami menyambut tahun politik. Oleh sebab itu berkatilah Romo Aloy yang akan memimpin acara talk show ini. Semoga dengan roh hikmat, roh kebijaksanaan, dan roh sukacita tercurah kepada Romo Aloy sehingga membawakan keterangan maupun pembelajaran yang berguna bagi kami semua. Kami juga mengucap syukur atas teman-teman kami yang sudah mempersiapkan, atas turut sertanya juga umat-umat paroki Santo Laurentius maupun dari luar yang turut hadir pada pertemuan malam hari ini. Urapilah kami semua dengan sukacita dan kegembiraan sehingga semua ini menjadi bekal dan berguna bagi kami di dalam menyambut tahun politik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak. Kalau usah pakai lama lagi, mungkin saya akan serahkan acara ini ke moderator Bapak Alwata. Selamat malam Bapak Ibu peserta talk show ya malam hari ini tentang politik, ya materi yang untuk orang Katolik ini agak tabu-tabu sedikit lah. Banyak orang yang nggak senang bicara politik di kalangan umum. Bisa jadi, tapi mau nggak mau kita harus terlibat. Sehingga malam hari ini kita akan bicara tentang beberapa hal terkait dengan dunia politik itu apa, kemudian juga peran gereja, kemudian kita akan bicara dengan narasumber aktivis muda, gitu ya. Untuk tidak berlama-lama, maka saya akan memanggil dulu narasumber kita yang pertama. Yang pertama adalah Romo Aloysius. Ya, Romo Aloysius. Ya, di sini boleh ada. Romo Aloysius ini, saat ini dipercaya sebagai Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Bandung. Jadi, beliau membawahi antara lain adalah ormas-ormas Katolik gitu ya, di menjadi moderator mengawasi ya Bapak Aloysius. Dan pembicara nanti kita akan lihat biodata beliau ya setelah saya memperkenalkan pembicara yang kedua. Pembicara yang kedua ini seorang aktivis muda ya, wanita. Jarang loh wanita mau aktif dan terjun di dunia politik seperti ini. Mbak Andra, Assalamualaikum. Silakan Mbak Andra. Mbak Andra ini sudah saya kenal lama karena kami sama-sama satu dulu. Oke, untuk tidak berlama-lama, kita kenalan dulu ya. Yang pertama ini biodata dari Romo Aloy. Nama-namanya Pastor Aloysius Wahyu Endro Suseno. Nama sama dengan nama kakak saya. Panggilannya Romo Aloy. Tempat tanggal lahir Jakarta 29 September 1900.
1982, SD, SMP, SMA beliau menghabiskan waktu di Jakarta, kemudian berasal dari paroki Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, nomor telepon ada di sana kalau ingin menghubungi Romo. Ya, beliau ditabiskan tahun 2019. Oh maaf, tabisan diakonat ya di Seminari Tinggi Fermentum 13 Februari 2019. Lalu tabisan imam di Paroki Santo Paulus Bandung pada tanggal 25 Juli 2019. Dan sekarang tinggal di Pastoran Paroki Santo Franciscus Xaverius Dayakolot, Kabupaten Bandung. Jadi orang kabupaten. Sekarang main-main ke kota. Kabupaten. Ini belum pernah. Pasti Bapak Ibu sini ada yang belum pernah ke Dayakolot kan? Belum pernah. Nah, ini Romo Paroki. Ini gedung gereja Paroki Santo Franciscus Xaverius Dayakolot, dan tugas saat ini beliau sebagai Ketua Komisi Kerasuan Awam di Keuskupan Bandung sejak April 2022. Lalu tugas yang lain adalah sebagai staf Seminari Menengah Cadas Sifat Keuskupan Bandung sejak Agustus 2019. Kemudian sebagai pengampu mata kuliah agama itu mungkin maksudnya ya, nggak mungkin agama yang lain di Universitas Santo Borromeus pada Larang, Kabupaten Bandung sejak Agustus 2019. Lalu juga pengampu mata kuliah agama Katolik Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Ya. Lalu juga sebagai moderator komunitas Tritunggal Maha Kudus Distrik Bandung 3 Muda-Mudi. Kemudian banyak banget sebagai pastor bantuan pelayanan umat Katolik TNI Polri sejak Agustus 2022 dan moderator dari Fox Populi Institute di Kota Bandung, di mana Mbak Andra sebagai ketuanya. Lalu juga sebagai moderator Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Bandung sejak April 2023. Kemarin baru dilantik. Selain urusan dunia yang hidup, ini urusan yang mati juga. Moderator tempat pemakaman bukan umum. Astana Mawar Asih. Oke, slide selanjutnya. Hatur nuhun. Itu perkasihkan tentang Romo Aloysius kita pada malam hari ini. Kalau Mbak Andra asalnya dari SMA Santa Ursula, Jakarta. Kemudian lulus dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Pengalaman organisasi tahun 98 sampai 99 itu sebagai anggota Badan Perwakilan Mahasiswa di FH 4. 2019 sempat nyalek dari salah satu partai PSI di Kabupaten Bandung. Kemudian sempat menjadi bendahara umum dari DPW PSI Jawa Barat. Kemudian sebagai juru bicara bidang sosial DPW PSI Kota Bandung. 2002 sampai sekarang sebagai ketua Vox Populi Institute Indonesia Kota Bandung. Kemudian juga sebagai anggota Rotary Club Bandung Pakuan. Lalu tahun 2003 sebagai ketua GEKIRA, Gerakan Kristen Indonesia Raya, yang merupakan sayap dari Partai Gerindra Kota Bandung. Ya. Dan di Paroki Santo Laurentius sebagai pengurus PSE bidang pengembangan UMKM. Jadi banyak sekali kegiatannya, aktivitasnya selain di partai, kemudian juga di paroki juga. Ini adalah ciri-ciri aktivis. Kalau kerjanya sedikit enggak mau, kemudian banyak. Aktivis begitu, satu kurang. Oke. Baik, untuk mengawali malam hari ini kita akan ngobrol santai ya, Bapak ya. Kita ngobrol santai. Ya, seperti kita tahu bahwa politik itu asalnya berasal dari kata atau dari bahasa Yunani polis yang artinya kota.
dari arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu politik artinya pengetahuan tentang tata negara atau kenegaraan. Atau arti kedua itu urusan atau tindakan yang terkait dengan pemerintahan negara. Yang ketiga, cara bertindak dalam menghadapi suatu masalah. Gitu ya. Dan untuk tidak berlama-lama saya akan coba bertanya kepada dua narasumber ya. Politik itu kalau kata Mao Zedong itu adalah politik adalah perang tanpa pertumpahan darah. Sedangkan perang itu adalah politik dengan pertumpahan darah. Mao Zedong bilang gitu. Kemudian kalau menurut Winston Churchill, di dalam politik itu memang menarik sekali, hampir semenarik perang. Dan sama berbahayanya antara politik dan perang. Di dalam perang kita hanya bisa dibunuh sekali, tapi dalam politik kita bisa dibunuh berkali-kali. Ini menurut Winston Churchill. Dan kalau menurut John Adams ini adalah presiden kedua Amerika Serikat. Dia haus dan dia berusaha untuk menjadi politik. Kenapa saya harus menjadi politik? Agar anak saya punya kebebasan dalam mempelajari matematika dan filsafat. Jadi betapa pentingnya politik ini ya kalau mau. Makanya malam hari ini ya kita bisa soal politik karena kalau kata Plato salah satu hukuman karena menolak berpartisipasi dalam politik adalah bahwa Anda akhirnya akan diperintah oleh bawahan Anda. Mau nggak mau kalau kita Plato bilang begitu. Oke, Romo Aloy, saya akan bertanya tentang sikap gereja sendiri kok. Apakah gereja ini punya sikap dalam berpolitik? Sekali-kali banyak orang bertanya pada kita antara gereja dan politik. Umatnya kan biasanya adem-adem aja tentang politik kan hal yang tabu bahkan. Mereka sedang berkumpul di kur nyanyi bukan happy. Kalau politik ini hal yang aneh berlalu aja. Silakan Romo. Ya baik, kalau dari Bapak Ibu sekalian ya, ini punten dulu. Ini sepertinya saya di sini hanya karena saya imam ya, tapi oleh pendidikan itu saya jauh di bawah Mas Ali. Saya dokter ya, dokter ini moderatornya itu pendidikannya lebih tinggi dibanding narasumbernya. Tapi karena saya ngomong ya, punten saya di sini. Ya jadi bahwa saya sendiri itu bukan punya background dunia politik misalnya. Background saya itu hanyalah SK dari Bapak Usul. Oh boleh buat ya, karena saya ditugaskan di Komisi Terawat ya sudah harus mengurusi ini. Saya sendiri juga awalnya tidak punya animo ya, tidak punya antusiasme terhadap dunia politik. Meskipun saya selalu ikut pemilu. Sejak saya punya KTP, saya selalu tidak pernah tidak selalu. Nah, lalu saya ketika jadi imam, apalagi di Komisi baru berpikir, ya juga ya, kira-kira sebelum dari gereja, nah ini kan ada juga gereja ya, nah ini juga gereja. Nah, mulai Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di sini, politik itu cenderung kotor atau cenderung bersih? Nah, itu aja dulu deh. Politik itu cenderung ke arah bersih, cenderung ke arah kotor. Yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu amati, kotor ya? Makanya tidak mau jawab. Makanya tidak mau berurusan. Mungkin begitu ya, mungkin. Nah, kalau boleh saya luruskan sedikit. Mungkin yang dimaksud kotor itu adalah praktiknya, tokohnya, pelakunya, betul ya? Tapi politik itu sendiri, bagi gereja politik itu bisa dibilang sesuatu yang suci. Ya, kenapa? Tadi sudah disinggung sedikit sebetulnya oleh Mas Ali, definisi politik. Kalau dalam gereja berpolitik tidak. Nah, dulu gereja berpolitik tidak. Ya, sudah mulai ada perpecahan di antara Anda. Kasih nikmati aja. Apakah gereja berpolitik?
Apa berpolitik atau tidak kira-kira? Jadi berpolitik. Berpolitik. Ada lagi pendapatnya lah. Hal sederhana begini. Di sini ada yang anggota DPP, entah DPP harian atau inti pleno, ada yang DPP. Aku aja global langsung dipecat loh ini. Oh ya, berarti DPP ya, Bapak Ibu ya. Oke. Yang menentukan personalnya DPP siapa? Tim. Yang menentukan susunan personalnya DPP lalu menetapkan Tim. Tim. Ada tim. ada timnya. Oke. Siapa yang dia balik tim itu? Pastor. Tim Pasores. Oke. Dalam menentukan susunan DPP ada pertimbangan tertentu nggak? Atau omong aja lah, cuma kita banyak mahasiswa pada 5.000. 5. 6 ribuan. Ada banyak pilihan loh. DPP cuma berapa puluh jabatannya? Ambil aja cuma apa susahnya? Kenapa harus ada dipilih, disusun? Ada pertimbangan tertentu. Kenapa? Berarti ada sesuatu ya. Ada tujuan yang mau dicapai supaya pembentukan DPP ini menghasilkan bahasa yang lumrah kita dengar adalah menghasilkan kemaslahatan umat. Gitu ya. Bahasa Katoliknya adalah bonum comune. Bonum itu baik, comune itu komunitas bersama. Kebaikan bersama. Itulah sebabnya susunan DPP pun harus ditentukan sedemikian rupa supaya DPP ini membawa kebaikan bagi umat paroki Yesus. Harus ada strateginya, harus ada dipilih. Seksi ini cocoknya siapa ya? Ini kalau sendiri nggak bagus ya. Gimana kalau berdua? Sama siapa ya? Jangan. Ini boleh ini pas ya wae. Ini malah nggak jalan. Jangan sama dia lah. Itu politik bukan? Politik. 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 Berarti gereja berpolitik tidak? Politik. Berpolitik. Karena politik itu dalam arti adalah strategi, kehendak, usaha apapun namanya untuk mewujudkan bonum comune, untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kalau gereja tidak berpolitik, kacau ini gereja. Bagaimana mencapai tujuan gereja kalau kita tidak berpolitik? Nah, yang tadi dijawab tidak boleh. Saya mengerti maksud Anda. Mungkin Anda mau mengatakan gereja tidak berpolitik praktis. Dua hal yang berbeda. Berpolitik praktis itu artinya politik di negara. Ya, gereja tidak ambil bagian dalam dukungan atau penolakan terhadap pilihan politik tertentu. Kami kalau plenus itu ada di hukum kanonik masalah. Karena baru saya lupa, saya bukan ahli hukum gereja. 2008 berapa? Plenus itu dilarang terlibat aktif dalam serikat-serikat politik, partai politik itu ada. Kecuali kalau memang otoritas di atasnya menentukan demikian demi kepentingan tertentu. Kalau tidak, tidak bisa. Dalam hal itu, ya sebagai lembaga gereja tidak boleh. Oke, gereja Kristen Bandung mendukung bapak itu, ibu itu sebagai presiden juga bisa. Tidak boleh itu. Ya, tapi personaliannya harus bapak ibu nanti pada Februari jangan Valentinan dulu ya. Nyoblos dulu, baru Valentinan boleh. Jadi gereja pandangan politik, pandangan gereja tentang politik. Politik itu adalah sesuatu yang bisa dibilang suci. Bahasa saya ya, bahasa saya itu suci. Kenapa? Tujuannya adalah demi berhukum tujuan gereja. Yang mungkin kotor adalah caranya, yang mungkin kotor adalah pelakunya. Di gereja bisa nggak jadi politik yang kotor? Udah mah nggak ada gajinya jadi DPP, main sikut-sikutan, bisa nggak terjadi? Bisa. Padahal saya juga bingung ya, DPP ini nggak ada honornya, nggak ada gajinya, kok malah berantem, ngapain gitu ya? Kalau DPR, DPRD masih oke lah ya, ada gajinya toh. Wali kota, gubernur ada gajinya, boleh lah berantem lah. Nah ini DPP nggak ada uangnya kok. Itu ya, jadi sekali lagi politik bagi kita sesuatu yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Yang mungkin kotor adalah orangnya dan cara. Itu kira-kira apa? Jadi memang gereja berstrategi, dan itu artinya adalah gereja berpolitik, tapi tidak dalam arti berpolitik praktis gereja. Oke, itu sebagai jawaban dari Bapak Al. Lalu saya ingin bertanya kepada Pak Andra, kalau menurut Pak Andra sebagai kaum muda ini kan ketua Fox Point Kota Bandung ini kan apa sih sebenarnya politik buat Anda, buat Mbak Andra ya? Apa sih menariknya politik
Jadi mungkin lebih alasan saya kenapa saya masuk ke politik mungkin gitu ya dokter ya. Makanya kenapa Anda bisa melihat itu menarik. Kalau nggak menarik kan nggak akan mungkin mau ke situ. Sebenarnya begini, sebelum masanya Pak Jokowi itu ya, saya termasuk yang anti politik juga gitu. Ya nyoblos lah gitu ya. Tapi disuruh ikut praktis atau aduh nggak banget gitu ya. Nah, ketika Pak Jokowi muncul itu, saya melihat begini, nah ini dia gitu kan. Akhirnya kita punya seseorang yang baru gitu. Nah, saya melihat beliau seperti itu dan itu ketika itu saya ikut masuk ke dalam bukan tim sesi tapi dia lebih dari sosialisasi ke sekitar. Saya mulai dari situ itu awalnya. Kemudian ada partai baru yang katanya partai anak muda itu, wah kemarin kan keren banget gitu ya, semangat banget. Nah, saya juga wah kayaknya ini nih, saya ada wadah nih di sini gitu, dibandingkan dengan partai-partai yang lama yang sudah ada. Itu begitu awalnya. Nah, kemudian saya ada kesempatan untuk nyalek. Waktu itu di Kabupaten Bandung, ditaruhnya itu di Pangalengan sana. Saya kalau nggak nyalek, nggak nyampe ke Pangalengan. Dan di situ nggak kenal siapa. Benar-benar cenderungnya di tempat yang baru ya. Nah, di situ saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri kehidupan masyarakat yang selama ini belum pernah saya lihat. Bagaimana kayak gak ada pemerintahan aja di situ, kayak gak ada yang ngurusin gitu ya. Jalanan parah, sekolah enggak ada. Satu kecamatan Pangalengan cuma ada satu SMA, satu SMK. Rumah sakit besar nggak ada. Jadi nggak heran kalau di daerah sana itu banyak anak putus sekolah, banyak ibu-ibu yang ibu-ibu melahirkan yang meninggal gitu ya. Jadi ya kompleks banget gitu, kompleks banget. Nah, terus ini siapa tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Siapa yang ngurusin? Gitu. Coba balik lagi. Ya mungkin karena masyarakat kabupaten beda dengan kota ya, jadi mereka lebih pragmatis lah. Kita kalau di kota kan enak, ada kita bisa info dari WA, dari televisi atau apa. Kalau orang kabupaten juga sebenarnya nonton sinetron daripada nonton berita gitu ya. Itu kenyataannya gitu. Dan ya mereka lebih memilih yang memberikan mereka uang 30.000, 25.000 gitu kan dibanding kita yang punya ide dan gagasan. Nah, udah. Nah, terus setelah itu saya berpikir untuk mau nyalek lagi. Tapi kayaknya kalau di kabupaten, aduh berat banget ya, selain memang namanya juga newcomer gitu ya. Ditaruh di situ terus pasti berbiaya besar kalau kita di kabupaten gitu. Nah, saya mulai tuh sosialisasi ke Bandung, di Bandung. Ternyata Bapak Ibu tidak jauh berbeda dengan di kabupaten. Yaitu memberikan saya apa ya? Kayak morning call, wake up call gitu ya. Terus di Bandung ternyata yang wah wisatanya keren, terkenal tiap Sabtu Minggu udah Jumat aja mulai macet, bahkan sekarang udah macet tiap hari gitu ya. Tapi masyarakatnya masih jauh dari harapan. Saya masih melihat ada lansia yang nggak bisa berobat karena tidak punya BPJS. Padahal BPJS itu kan gampang banget, tinggal buy online gitu. Dan kita bisa mengajukan yang nggak berbayar gitu, bisa. Cuma karena tidak sampai sosialisasinya ke masyarakat. Belum anak-anak yang putus sekolah juga banyak. Itu di Kota Bandung Bapak Ibu. Kalau kita di gereja, umat di gereja, apalagi Laurentius. Saya kalau ditanya, Anda paroki mana Laurentius? Wah, paroki Sultan itu. Paroki Sultan. Itu yang dikenal kita, paroki Laurentius dikenal di luar seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita punya PST di sini. Ada umat punya anak nggak bisa sekolah, PST bisa bantu. Nggak bisa berobat, PST bisa bantu. Ya. Nah,
ngurusin mereka itu siapa? Dan kita nggak mungkin charity terus kan? Kalau charity terus capek loh, saya capek loh. Minta beras ke sini, minta beras ke situ, minta membantu ini ya, itu charity ya. Sampai kapan saya kuat? Jadi saya berpikir, saya harus masuk ke sistem. Saya harus masuk ke sistem. Ketika kita di sistem, masuk ke sistem, apalagi kita bisa terpilih jadi dewan, itu powerful sebenarnya Bapak Ibu, sangat powerful. Karena saya belum jadi dewan aja, ya dengan koneksi dewan yang ada gitu maksudnya ya. Dengan koneksi dewan yang ada itu saya bisa loh membebaskan ijazah-ijazah yang tertahan, masyarakat yang butuh BPJS dalam waktu cepat, ya, itu bisa. Apalagi kalau kita sudah jadi dewan. Nah, itu sih Dok lebih ke sana ya. Jadi saya lebih apa ya, entah panggilan entah apa ya. Jadi walaupun saya dibunuh berkali-kali di politik, ya, dokter tahu sendiri lah. Walaupun saya dibunuh berkali-kali di politik, tapi karena tujuan saya jelas, visi saya jelas, saya mau apa yang saya perjuangkan, nah itu jelas. Makanya mungkin sih teman-teman support, Anda jangan baper, Anda kalau di politik itu nggak boleh baper. Kalau baper udah selesai. Ya. Dan saya terima kasih untuk teman-teman yang selama ini support saya, selama saya berkegiatan di politik masih seumur jalan baru 5 tahun. Jadi ya sementara itu Dok yang membuat saya tertarik di politik. Ya, jadi Anda melihat ada sisi pemberitaan yang harus situasi gitu ya, situasinya harus diperbaiki. Dan itu sesuai dengan misi suci dari gereja maupun itu sebenarnya adalah memang itu murni suci kan gitu. Dan itu mungkin tidak dilihat oleh orang lain yang tidak terjun. Kalau mereka nggak memahami itu, sehingga Anda melihat sisi menarik ini dan berusaha untuk memperbaiki berbagai macam kekurangan. Saya ingin mengajak teman-teman juga ya, para hadirin yang di sini jadi boleh bertanya kepada dua narasumber kita supaya memperkaya wawasan kita yang hadir pada malam hari. Ya, di sini ada anggota dewan paroki, ada umat, ada aktivis muda juga sekali ya, anak buahnya Roma Allah ini ada orang PMK misalnya, pendapat PK. Kalau ada yang ingin bertanya kepada dua narasumber kita, silakan. Oke, silakan. Pak, silakan sebutkan namanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Hendro dari lingkungan Santo Timotius, Paroki Laurensius. Kami datang ke sini bermaksud minta arahan ketua kami bahwa nyokos sebaiknya nyokos yang mana. Situasi politik saat ini masih mungkin diamandemen, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Pak Hendro jujur sekali ini. Ini semua umat ini pengennya begitu. Pokoknya dia akan sejarah sama pastor, suruh pilih yang mana gitu ya Pak Hendro. Romo, ini gimana nih Bang? Sebentar Pak Hendro, ini ada ahlinya bicara ya. Ya, itu memang tidak bisa dijawab secara sederhana Pak. Ya, langsung saya jawab eksplisit, lalu direkam. Wah, pertama dari A, dari B, dari satu saja yang ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perjuangkan. Yang pertama, bahwa dalam politik praktis, apalagi yang kita anut sekarang di Indonesia ya,
dengan sistem keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat, pusat, maupun daerah, kita kan konsep itu mengamanatkan, gitu ya, mempercayakan hak kita kepada beberapa orang, gitu ya, itu kira-kira. Nah, maka kalau saya pertama-tama mau membangun kesadaran dulu, kenapa kita mesti aktif, mesti terlibat itu dulu, ya. Keterlibatan paling simpel menurut saya adalah nyoblos. Ada yang bilang, loh, kamu memilih itu kan hak, bukan kewajiban. Ya, menggunakan hak suara, namanya juga hak suara, itu kan hak, bukan wajib. Saya setuju, memang betul, itu bukan kewajiban, itu hak kita menggunakan suara. Berarti kalau itu boleh dong, saya juga berhak untuk tidak menggunakan suara. Iya juga, cuma pertanyaannya, yakin tidak mau menggunakan hak suara? Nah, makanya pertanyaannya adalah, kenapa saya harus menggunakan hak suara? Contoh, saya punya lalu ini begini, kalau 1000 orang diwakili oleh 10 orang, ya, lalu di antara 10 orang itu, di antara 20 orang yang calon itu, ada beberapa orang yang terindikasi, wah ini mah kayaknya orang baik, ini orangnya cukup baik, yang ini agak baik sedikit, yang ini jahat, yang ini jahat banget. Kira-kira itu kan penilaian. Wah ini mah gak ada yang benar, dari 20 orang ini gak ada yang benar, saya gak akan pilih semuanya lah, benar. Maka persentase suaranya kita akan dipakai orang lain. Dari 100 orang itu harusnya 100 orang punya hak suara. Tapi karena saya tidak menggunakan hak suara saya, maka persentase suara saya akan dipakai yang lain. Artinya kemungkinan untuk terpilihnya orang-orang baik karena saya tidak memilih menjadi lebih kecil. Peluang untuk orang-orang yang tidak sepaham dengan saya terpilih, peluangnya semakin besar ketika saya tidak menggunakan hak suara saya, begitu. Betul ya? Mungkin kita berpikir satu suara aman lah. Ya kalau yang berpikir seperti itu satu paroki, banyak persentasenya. Nah maka dari itu satu suara itu memang menentukan untuk memperbesar persentase peluang terpilihnya orang-orang yang kita anggap lebih baik. Cari yang baik susah Pak. Kita tidak, gereja pun tidak melakukan fit and proper test kepada para caleg Katolik atau calon kepala daerah Katolik. Gitu. Komisi Kerawan juga sudah punya beberapa list nama-nama umat Katolik terus Bandung yang menjadi bakal caleg. Itu ada. Kami sudah punya datanya, sudah punya grupnya, sudah pernah berkumpul 1 kali dan ini menunggu DCS. Kami akan kumpul lagi. Sudah ada. Di antara mereka siapa yang saya dukung? Tidak ada. Saya dukung semua. Dan semuanya Katolik kok. Jadi coba semua. Enggak, beda-beda. Maksudnya saya tidak bisa menentukan di antara orang itu yang baik itu yang mana. Dan saya juga nggak bisa menentukan itu. Nanti saya ini pasti baik, pas jadi ternyata pakai rompi oranye, saya yang disalahin. Nah ini yang pertama Pak. Jadi kita harus tergugah sadar bahwa saya harus menggunakan hak suara saya, jangan sampai tidak. Yang kedua, kalau mau menambah partisipasi mungkin bisa sebagai panitia, bisa TPS. Umat saya di Dapur itu ada yang tiap 5 tahun pasti jadi panitia. Bersyukur 2019 tidak ikut dipanggil Tuhan. Karena TPS dulu banyak yang meninggal loh. Karena kerja sampai subuh itu kan, lalu orang meninggal itu banyak. Itu umat saya selamat. Itu oke, supaya umat kita itu terlibat dalam mengawal proses pemilihan itu. Yang berikutnya bisa jadi juga entah fraksi, entah apapun panitia di tingkat kecamatan atau lebih tinggi, Bawaslu atau KPU, dan termasuk juga berpartisipasi sebagai calonnya, entah calon legislator, ya caleg atau calon kepala daerahnya. Itu juga dimungkinkan sebagai bentuk partisipasi. Nah, dari situ saya akan mengarah ke target kita yang selanjutnya, yaitu keterwakilan. Kita berharap komposisi umat Katolik yang ada di parlemen itu juga representatif. Rata-rata, ada yang tahu nggak rata-rata persentase umat Katolik di Kursuan Bandung itu berapa persen dibanding rakyatnya, dibanding seluruh warganya? Contohlah persentase umat Katolik di Bandung dibanding jumlah warga Bandung itu berapa
2% rata-rata. Berapa Pak? 1%. Betul. Kurang lebih ada yang 0, sekian, ada yang 1, paling tinggi itu seingat saya di wilayah Jawa Bandung, paling tinggi itu persentasenya di kota Cirebon. Paling tinggi. Itu pun mungkin 2% atau 3% saya lupa. Tetap kecil. Nah sekarang, gak apa-apa lah, oke lah 1% rata-rata. Berarti kalau ada 100 kursi anggota dewan yang bisa dipilih, harusnya kan 1 minimal Katolik dong. Benar ya? DPRD provinsi itu berapa ya? Saya lupa berapa puluh. Kalau di total Pak, DPR RI yang dapil Jawa Barat, DPRD provinsi Jawa Barat, DPRD kota kabupaten se-wilayah Jawa Bandung, kalau di total itu jumlah kursinya itu ada sekian ratus atau ribuan. Saya lupa, saya ada datanya. Saya lupa. Nah, itu berarti kan 10 orang aja harusnya Katolik. Kalau mengacu pada persentase jumlah penduduk. Gitu. Tapi apakah umat Katolik yang jadi dewan pasti benar? Belum tentu juga. Tapi paling tidak representatif dari sisi komposisi pemeluk agama. Oh, kita punya orang kita. Sini ada orang Flores nggak? Itu terkenal bisa orang kita. Orang kita itu. Gitu. Pak Pasal ya. Betul ya. Orang kita. Paling nggak kita juga punya ikatan batin, ikatan moral dengan anggota itu. Nah, jadi bagaimana supaya mencapai keterwakilan? Nah, kita juga mengupayakan supaya semakin banyak orang Katolik yang maju dan terpilih. Nah, sekarang baru masuk pertanyaan Bapak. Pilih siapa? Nah, kalau ini hal praktis saja ya, kami dari Komisi Kerawang, Pusat Bandung, itu memang punya salah satu goalsnya dan output dan outcome yang kami upayakan adalah setelah keluar daftar calon tetap, caleg tetap, DCT ya, itu mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan ya, November itu keluar daftar calon tetap, sudah fix itulah calonnya. Ini pun kalau masih menggunakan proporsional terbuka. Kalau nanti tiba-tiba ternyata para pejabat itu menentukan pemilu kembali ke proporsional tertutup hanya 12 partai ya, beda lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya. Kalau masih proporsional terbuka, kita milih orang. Boleh milih partainya dong, boleh, tapi milih orangnya langsung juga silakan. Tapi kalau proporsional tertutup, itu kembali seperti sebelumnya. Kita hanya milih partai. Personalianya yang menentukan adalah partai itu sesuai urutan. Biasanya. Nah, kita mengandaikan terbuka, maka ada nama-nama itu kan. Kami punya target, ada semacam daftar nama umat Katolik di Pusat Bandung yang maju. Calon DPR RI siapa, parokinya mana, dapilnya mana, DPRD provinsi siapa, parokinya mana, segala macam. Apakah itu yang harus dipilih? Enggak. Nanti kita juga mencoba di politik identitas. Pilihlah yang Katolik, kalau tidak, baptisan Anda bisa waduh bahaya. Iya, apalagi mohon maaf ya, Bapak Ibu yang sudah lansia, kalau nggak pilih itu tidak ada sakramen keminyakan. Nanti mau sekarang matilah. Bahaya itu. Repot itu. APK cabut, nggak bisa. Jadi ini hanya sekedar informasi dan itu sudah kami sudah konsultasi dengan Bawaslu. Boleh, silakan. Itu kan sosialisasi, bukan kampanye, bukan arahan untuk mencoblos. Kan kami juga tidak bisa menjamin kualitas setiap calon itu meskipun Katolik. Tapi kan ini normatif dan aman. Oh ya, ini kan umat kita sendiri. Ini mau pilih silakan, nggak juga nggak apa-apa. Nah, terus bagaimana kalau dengan pilpres, dengan partai-partai politik? Prinsip Katolik itu sama Pak. Prinsip moral ya. Sebetulnya Pak Solusi itu dosen saya semua. Mas Hendra itu dosen saya. Waktu saya masuk sekolah di tantangan yang akomodasi itu Pak Hendra, dulu Pak Tutuman. Karena saya punya paroki di Bandung. Mas Muhammad Sulaiman, dosen spiritualitas saya di kampus. Ini orang kita semua loh di paroki. Prinsip moral pertama, kalau ada dua pilihan yang baik, pilihlah yang paling baik, jelas. Kalau ada dua pilihan yang satu tampak baik, satu tampak buruk, jelas pilihlah yang paling baik. Kalau keduanya tampak buruk, pilih yang mana Pak? Atau gak usah pilih. Nah, prinsip moral Katolik mengajarkan pilihlah yang tingkat keburukannya paling kecil. Itu betul aja. Ini paling gampang pilpres ya. Paling gampang pilpres toh. Ini kan sudah ada 3 nama yang top polling lah ya. Ya kita nggak apa-apa kita sebut ada Pak Prabowo di satu, ada Pak Anies di situ, ada Pak Ganjar di situ. Tapi kan
kakak pastor, termasuk anggota komisinya, calon itu Ganjar, Prabowo, Anies. Coba Pak, ada siapa yang tidak ada suaranya? Coba lihat, di antara 3 nama itu, siapa yang tidak ada suaranya? Ayo, kita siapa? Hah? Nggak ada, semua ada yang milih. Ada yang milih semua, itu yang milih kakak pastor. Jadi dalam simulasi itu, yang milih Prabowo juga ada, yang milih Anies ada, yang milih Ganjar ada. Ada yang bingung nggak? Terus ditanya, Ganjar pilih siapa? Ya lebih mumet lagi. Maka dari itu kita tidak merujuk pada figur Pak, pada pilihan, tapi kita merujuk pada kriteria. Saya yakin KWI pasti akan mengeluarkan nota pastoral atau minimal surat terkait pemilu. Ya, karena kami Komisi Kawal KWI waktu sempat pertemuan juga kami memberikan rekomendasi kepada KWI terkait politik itu. Kriterianya itu masih mungkin Pak. Jadi pilihlah calon pemimpin daerah atau pilih presiden yang sudah pasti tetap setia memperjuangkan NKRI. Itu sudah pasti Pak. Yang tetap menjunjung tinggi adanya persatuan dalam kebinekaan keragaman, yang memperjuangkan hak-hak kaum marginal yang terpinggirkan, yang tersisih, kaum minoritas yang memang jumlahnya kecil, ya, yang memperjuangkan hak-hak orang yang selama ini tidak mendapatkan haknya. Itu jelas katanya. Jadi gereja tidak netral Pak. Betul, gereja tidak netral, tapi gereja independen. Semoga bisa memahami ya bedanya. Kalau netral itu bodo amat mau memilih siapa kan terserah. Tapi tidak, gereja tidak netral. Gereja punya misi tadi, kebaikan bersama, subsidiaritas, solidaritas, keadilan, macam-macam itu kan. Itu kan nilai yang diperjuangkan gereja. Kalau gereja netral terserah pilih siapa aja, enggak. Gereja mengajak pilihlah calon-calon yang menurut umat bisa menjadi partner gereja memperjuangkan nilai-nilai itu. Nah, siapa yang menurut Anda cocok, itu gimana umatnya? Itu yang tidak diarahkan oleh gereja. Gereja cuma mengarahkan kriteria saja. Itu yang namanya gereja tidak berpolitik praktis. Tapi gereja posisinya tidak netral, tetapi independen. Gereja tidak mau dikendalikan atau terafiliasi dengan suatu pilihan politik tertentu. Termasuk penolakan Pak. Kecuali kalau paham-paham yang memang bertentangan ya, kita menolak paham radikalisme dalam arti fanatisme agama yang kita kenal sekarang, politik dan itu sudah kita tolak. Tapi kita tidak bisa membuat statement gereja Katolik menolak partai itu, menolak calon si A, nggak bisa. Apakah sampai di sini cukup terjawab Pak? Terima kasih ya. Gimana? Mantap. Terima kasih Pak Hendro. Betul. Kata sedikit. Jadi pertanyaan umat ini memang sebetulnya sederhana praktis kan. Suggestion dari siapa? Bahkan kadang-kadang ada yang minta arahan, pastor. Sudah langsung tentukan saja. Nanti saya tidak mencoblos saja. Pastor bilang. Oh ini agak-agak pas direkod ya Pak ya. Kalau bahasa saya gini lah. Di atas mimbar itu pastor jelas terus tidak boleh Bapak menunjukkan. Ya, umat parokial semua harus pilih juga. Tapi kalau tanpa urusan beda Pak. Kita tahu dulu. Kalau ini kan personal ya. Saya bisa nih, misalnya gini ya. Saya nih sebagai imam di sini. Tapi di luar ini saya ngobrol. Kalau nanti pilih siapa? Terus kayaknya pilih sini deh. Itu sebagai personal ya silakan. Begitu Pak. Tapi tetap yang penting perlu dijaga. Jangan sampai ada penggilingan opini bahwa klerus memiliki orientasi politik tertentu. Itu yang harus dijaga. Kalau soal warung kopi ya itu mah kata Dodo Kasih itu warung kopi itu tempat paling bebas di dunia. Mau ngomong apa aja terserah. Jadi kalau mau tahu pilihan saya kita ngopi dulu Pak. Oke. Andre ingin menanggapi tadi karena tadi Pak Hendro juga menyinggung. Andre bagaimana? Yang ditanya tadi. Yang barusan atau Ya, yang Pak Hendro tadi kan juga menanyakan bahwa apakah bisa amandemen? Iya, begini Pak Hendro.
kalau kita memaksakan amandemen ya, itu merupakan kemunduran demokrasi. Dibatasin 2 periode, amandemen lagi nih, 2 periode lagi. Nanti akan balik lagi kita ke zaman Orba. Makanya kita bisa lihat sekarang bagaimana Pak Jokowi bersusah payah mencari penggantinya yang kira-kira bisa melanjutkan apa yang sudah beliau kerjakan selama ini. Ya itu dari saya, Pak. Sederhana, jadi kira-kira sudah tahu lanjutannya nanti bagaimana ya. Kita mesti lihat juga kita sebut di depan kerjanya. Politisi ini selalu lihat perubahan arahan itu setiap saat. Harus, ya, hari ini bisa bilang A, besok bisa bilang B. Partai itu B, semuanya B. Nasdem dulu di koalisi pemerintahan, sekarang yuk berpisah. Ketika ke depan nanti kita nggak tahu lagi. Saya akan berusaha setiap hari. Ya sangat baik, sangat jelas dan sudah berkali. Oke, ada pertanyaan yang lain yang ingin silakan. Wah ini senior saya bertulis. Terima kasih, saya Dewi. Saya mau tanya kalau targetnya Kerawang itu apakah cuma sampai pemilu aja? Apakah ada rencana jangka panjang dari Kerawang untuk bonus komunis? Ya, artinya, nanti sudah ada politisi Katolik, gitu. Lalu bagaimana mitigasi atau antisipasinya supaya tidak ada jadi partai yang lain, begitu? Karena kalau kita di Jakarta setiap minggu keempat, misal di lapas atau di depan KPK, itu yang hadir dan kan bisa ya, biasanya Katolik yang hadir misa itu banyak, gitu. Di Saleka dan di lapas, ya kan kembali di KPK dan di depan Saleka. Artinya, ada kepala daerah, ada birokrat dan segala macam bisa. Artinya itu jumlahnya banyak juga. Gitu. Nah, apakah Kerawang punya misi jangka panjang? Ini kan ada poin. Mungkin bisa berdiskusi atau tidak lewat hierarki gereja, tapi lewat lembaga-lembaga semacam poin dan segala macam. Ada sosiolog Katolik, psikolog Katolik. Bagaimana mengintegrasikan ajaran gereja, nilai value kepada politisi-politisi itu? Kita tidak babysitting mereka ya, tapi kita mendampingi atau punya program yang panjang yang membuat mereka tetap ingat mereka itu asal awam, bukan politiknya aja. Terima kasih Mbak Joyce, jelas sekali ya. Jadi bagaimana cara memelihara tetap semangat kawan dan sebagainya tetap kader yang juga umat, kader awam umat. Ya, pada sini dulu, Posmen juga pernah menyatakan yang kita sebut sebagai bangsaan dan sebagai bangsaan semua juga beberapa yang pernah di sini mengadakan diskusi politik dalam skala bangsa itu semua caleg itu hadir dan terlibat skala bangsa disediakan oleh Posmen dengan kerjasama dengan kira-kira mungkin hal seperti itu mungkin Pak Joyce yang dimaksud. Apakah memang ada target dari Komisi Kerawang Keuskupan Romo Allah untuk bagaimana melihat supaya peran kader tetap sejalan, tetap berjalan sesuai dengan arah dari kebijakan yang ada. Oke, ya yang pertama saya mau membuat disclaimer dulu ya, Mbak Jakarta Muda ya, Mbak. Oh Ibu nanti tuanya. Mbak ya, atau Oma ya Mbak Joyce ya, supaya saya tidak nampak seperti juru kampanye gitu ya, saya lebih jujur-jujuran aja. Saya itu menjadi ketua Komisi Kerawang itu sejak bulan April 2022, baru 1 tahun, dan itu pun saya menggantikan Pak Wahyu yang sebetulnya menjadi Komisi Kerawang, ketua Komisi Kerawang dilantik. Kemudian baru 3 bulan menjabat, beliau ditugaskan studi ke Roma. Lalu saya ditunjuk, apakah karena kesamaan apa saya juga harus sesuatu? Ya, Wahyu, saya juga nggak tahu. Nah, jadi bisa dibilang saya juga baru merangkak juga Mbak, sebetulnya. Komisi Kerawang ini apa juga? Seperti namanya,
awam dengan komisi ini sebetulnya. Saya akui itu di depan Vivian, di depan Uskup kenapa milih saya tuh? Itu ya sudahlah, sudah memilih ya, saya ikut aja. Uskup lawan Uskup, saya jalan tidak sebisa saya. Jadi saya juga sedang berjuang untuk mempelajari juga sebenarnya Kerawang ini sebetulnya apa. Kalau saya waktu itu bisa dipilih komisi apa, studi atau apa, saya cuma lebih kebayang gitu. Oh ngapain ini? Komisi Kerawang. Nah kalau dibilang kerasunan awam, dan semua kerasunan mbak. Masuk hari ini dokter, masuk nggak sebagai dokter? Masuk, tapi kan punya komunitas sendiri. Paguyuban Dokter Katolik. Apakah semua profesi itu yang orang Katolik masuk ke kerasunan awam? Ternyata tidak. Sesuai arahan dari KPI yang sudah bertahun-tahun sebelumnya, Kerawang difokuskan pada pelayanan pastoral, politik, sosial, politik dan budaya. Oke lah, ini jelas lumayan. Nah, karena 2022 saya terpilih, lalu sudah dekat waktunya dengan 2024 dan tahun ini Uskup Bandung temanya kebangsaan, sukacita berbangsa, fokus pastoralnya. Maka memang komisi kami punya concern lebih banyak di politik untuk tahun-tahun ini. Gitu. Kenapa? Karena kalau saya mencari-cari informasi baik di Bandung maupun di tempat lain, memang hubungan gereja dengan dunia politik ini, apalagi di Indonesia ya, terutama di Pulau Jawa, itu agak telat bisa dibilang gitu kan. Ketika kami pertemuan di KW itu mengundang anggota DPR, RI yang Katolik, itu ada satu anggota DPR yang jujur sekali mengatakan, saya jadi anggota DPR buatan gereja. Saya Katolik memang, tapi saya jadi anggota dewan. Itu bukan karena gereja. Gereja nggak ada hubungannya dengan saya. Biasanya Katolik bisa tetap, tapi tidak ada hubungan antara gereja dengan proses saya jadi anggota dewan. Nah kalau udah begitu, apakah ada tanggung jawab moral saya terikat dengan gereja setelah saya jadi? Ya gitu loh, pertanyaan dia. Saya juga shock juga itu. Anak bawah, anak baru, pertemuan begitu pusat. Dan juga saya juga saya. Ternyata betul mbak, karena dulu gereja Katolik itu sedemikian tabunya dengan politik. Jadi kayak aku bilang enggak. Ada tokoh politik datang ke gereja pas politik, enggak. Tapi kalau apa yang politik? Doa silakan. Apain? Hai, bakar-bakaran, anak muda silakan, bebenan silakan. Khusus politik enggak dan di gereja. Begitu. Sesaat saya lihat ya juga ya. Mungkin gerak gereja untuk berani nge-blend dengan tokoh-tokoh politik dari internal gereja bisa jadi ini bisa jadi ya, mungkin iya mungkin tidak, tapi dugaan saya bisa jadi tidak. Kita tidak mengawal para caleg Katolik ini sejak dini. Baru mungkin sekitar tahun 2014 baru mulai ada ngumpulin siapa sih caleg-caleg kita, didampingi, mungkin baru terjadi 3 atau 4 pemilu belakangan ini. Tapi dulu kayaknya juga enggak, lepas begitu saja. Nah betul, ini PR besar juga supaya tidak hanya sekedar mengupayakan keterwakilan jumlah, tapi juga mengawal itu. Betul. Nah, untuk yang pertama memang jujur saja Pak, kami di komisi belum punya blueprint yang sangat matang untuk hal itu. Saya akui saja, memang belum. Ini saja bagi saya ini sudah sesuatu yang buat saya baru. Saya membuat skema bagaimana mengatur para caleg Katolik dengan paroki. Bagaimana etikanya ketika para caleg ini mengakses umat di paroki. Itu tuh baru saya upayakan ini, baru coba saya upayakan ini. Karena pengalaman saya sebagai pastor vikaris di paroki saya sebelumnya, itu saya juga pernah kecolongan. Tiba-tiba dalam sebuah pertemuan lingkungan ada informasi bahwa ini saya dapat informasi ini kita pilih si A, pilih si B loh. Dari mana ini informasinya? Nggak tahu bukan. Saya tanya pastor paroki saya, kamu tahu nggak? Nggak tahu tuh bukan. Tiba-tiba ada etika yang dilanggar. Karena umat bagaimanapun juga itu adalah tanggung jawab pastor parokinya. Nah, ini hal seperti ini pun mau coba saya buat mekanismenya. Jadi, punten memang mohon maaf saya belum bisa sampai sejauh itu. Tapi bahwa kami akan mengupayakan supaya kami kawal sejak dari caleg pemilihan sampai semoga ketika terpilih
merasa bahwa oh ya saya pun ditemani, meskipun mungkin tidak dibantuin nggak apa-apa lah, minimal ditemani boleh gitu. Ya tapi ini masukan buat kami ya Mbak ya, mohon maaf juga karena malu orang baru. Memang saya masih banyak yang harus saya pelajari, teruskan saja. Ya, makasih Mbak Jess ya. Ini masukan yang sangat bagus memang yang buat Presiden untuk posisi berawal. Bagaimana caranya tadi bagaimana Katoliknya tetap didampingi dan Romo Allah itu menjanjikan mendampingi selalu para politik, para kader Kristen Katolik sampai jadi, kalau jadi dan berbagi supaya tidak melencengkan kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain dari teman-teman sekalian? Nanti setelah itu langsung pertanyaan Bapak Ibu Rama. Nama saya Rakam, saya dari Waringin. Satu Mikael Rakam, Thomas Rakam. Oke. Terima kasih untuk wawancaranya. Jadi saya itu sebetulnya kasihan dengan Romo Aloy. Karena nyemplung di dunia yang penuh dengan dinamika ini tidak bekal SK uskup saja. Aduh, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ini persoalan yang cukup lama gitu ya dihidupi oleh Gereja Katolik. Karena Gereja Katolik kalau berkaitan dengan politik itu ada semacam traumanya sendiri. Karena dulu kan Gereja Katolik dan kekaisaran itu coba disatukan. Ketika disatukan, dipaksakan, lalu terjadi banyak sekali penyelewengan dan segala. Bahkan pastor-pastornya, uskup-uskupnya, kardinalnya punya pasukan sendiri untuk memaksakan kehendak. Jadi sebetulnya Gereja Katolik itu agak gampang gitu kalau bicara tentang politik praktis rumah. Tapi kalau kita mau realistis, bahkan Vatikan sendiri adalah entitas politik di dunia internasional. Dia sebagai negara diakui, dan karena itu punya pendekatan politik juga untuk tentu saja misi-misinya mensejahterakan masyarakat dan seterusnya. Tadi istilah dengan Romo Aloy itu Bonum Commune, ya. Dan Bonum Commune ini harus bersifat universal, tidak hanya berlaku untuk negara Vatikan saja, tapi universal. Karena itu Vatikan mengadakan pendekatan ke Rusia, ke Ukraina, dan kemana-mana segala macam juga dalam rangka mengerjakan pekerjaan politiknya sebagai entitas politik internasional. Jadi saya sih ingin menegaskan, dan menurut saya tidak perlu gampang kalau kita bicara tentang politik praktis. Jadi terutama saran saya untuk Romo Aloy juga jangan malu-malu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dalam sejarah Indonesia, mungkin yang angkatan 60-an itu mahasiswa, itu kita kenal Pater Quinn, Yesuit, yang mengadakan kategorisasi antara diakui dan tidak, tapi gereja mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jadi saya itu sekarang agak kebingungan juga ketika gereja sekarang ini mencoba untuk mengumpulkan caleg-caleg untuk apa? Untuk apa dikumpulkan? Untuk apa didampingi? Jadi harus ada sesuatu yang menurut saya lebih sistematis atau ada tujuan yang lebih bisa disosialisasikan ke masyarakat. Kalau hanya kita sekedar berbangga-bangga bahwa orang Katolik ada menterinya, ada ada anggota DPR-nya dan segala macam, toh pada akhirnya juga korupsi juga. Jadi apanya yang dibanggakan dari nama-nama itu? Jadi terus terang saya sebetulnya kebingungan mengikuti pembicaraan malam hari ini, karena bagi umat sebetulnya yang penting adalah kita
kita memang harus mengadakan semacam kaderisasi yang sistematis supaya kader-kader ini menjadi kekuatan moral seandainya mereka masuk ke dunia politik praktis menjadi anggota dewan atau dan setelah menjadi anggota dewan ada semacam ikatan yang sifatnya betul-betul moral. Jadi yang mereka bela bukan komunitas Katoliknya, tapi nilai-nilai Kristianitasnya yang harus diterjemahkan dalam undang-undang dan seterusnya. Maka usul saya sebetulnya dan moga-moga ini ditanggapi dengan sangat ramah untuk Romo Aloy supaya menyediakan sumber daya yang cukup untuk seperti mendukung gerakan dari Fox Point itu harus didukung mati-matian itu dengan dana miliaran kalau bisa triliunan. Kalau bisa yang 8 triliun dirang itu diarahkan ke situ. Itu lebih clear gitu. Jadi kita betul Bu, saya agak lama juga mengamati begitu kaderisasi gereja Katolik setelah tahun 60-an itu sebetulnya mulai berubah ke sini itu betul-betul kayak, mohon maaf kalau saya pakai istilah baci, gak jelas kelaminnya gitu. Gak jelas spiritnya, gak jelas juga tadi blueprintnya atau roadmapnya, gak jelas ya. Dari tahun ke tahun atau kurang-kurangnya 5 tahun sekali saya itu agak prihatin. Seruan dari gereja adalah agar supaya kita memilih. Kok hanya sebatas itu? Rasa-rasanya kita harus melangkah lebih jauh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Thomas, masuknya bagus sekali ini. Iya, langsung pertanyaan kedua, langsung tanya ke nanti jadi jawab sama Romo Aloy. Terima kasih. Nama saya Marcel. Ya. Saya terus terang memang benci sama yang namanya politik, terutama pimpinan-pimpinan di atas yang anggota DPR. Kalau kita lihat di medsos pada saat Mahfud mengadakan acara. Namun demikian sebenarnya kita bisa lebih menarik apabila kita tidak seperti mereka, karena kebanyakan ketika kita sudah jadi, kebanyakan mereka tidak kuat menahan godaan, sehingga terjadilah seperti Joni Geplet itu orang saya, yang kalau saudara saya itu udah dibilang masukin aja ke lubang buaya karena bikin malu orang NTT. Itu kalau begitu. Tapi bukan hanya Joni Geplet saja, tapi banyak sekali. Akan kita jadi ngeri. Mungkin Romo atau Ibu Andra atau juga harus kenapa saya datang ke sini. Terus terang saja saya sudah sering kali ketemu Romo, karena saya sebenarnya mantan Kapolsek di bawah ini. Nah, saya tidak yakin dan gimana caranya saya mau coba ikut nyalek, tapi saya sebenarnya tertarik. Cuman saya belum tahu sama Ibu Angga. Tadi saya belum dapat jawabannya. Ini Bu Angga ada di PDI, Gerindra, atau di PSI. Terus yang kedua, kenapa bisa gagal di mana tadi? Panelnya. Mungkin Romo atau Bapak Ibu di sini mungkin banyak, mungkin banyak ada, tidak bicara mungkin, tapi ada. Nah, kalaupun bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada yang sebaiknya ngomong, karena ini kesempatan kita. Saya juga tadi dengar Bapak tadi bicara di sini dengan ketidaksetujuan, tapi ada solusinya lah menurut saya. Jadi memang berat tugas Romo di sini. Kalau mau dapat dukungan dari Romo, saya pikir jangan pakai mic. Nanti ketemu Romo kasih tahu. Kalau kita pakai mic, kita tidak akan dapat jawaban.
kebetulan saya ini lagi coba caleg. Saya nekat coba caleg setelah saya purnawirawan baru 2 tahun lalu saya jadi Kapolsek di Sukajadi. Saya kan nggak ngerti politik itu, nggak ngerti dan benci ngelihat di medsos. Dan saya sangat khawatir karena saya sering lihat di medsos antar Katolik, Protestan, itu Islam itu wow, saling menjatuhkan, saling menghina. Ini sih harus saya takut sekali Katolik salah ngomong. Saya mau lihat yang mana ini di media sosial. Gitu. Untung di situ ada semacam channel yang bagus, Damai Kasih. Itu rada asik karena banyak orang-orang Katolik yang pinter dan dia dia hanya meluruskan anggapan Katolik itu sebenarnya seperti apa sih? Saya dengarkan di situ, saya sering lihat sekali di Damai Kasih channel, menyejukkan buat kita karena dia hanya meluruskan apa pendapat yang salah dari tetangga kita, dari Protestan, dari Islam dan dari yang lain-lain, begitu. Jadi kembali lagi itu hanya sekedar itu, cuman saya khawatir ketika kita nonton di media sosial, saya ingin dari kawan atau dari Katolik yang berbicara di media sosial, saya ingin benar-benar orang yang bisa ditanggungjawabkan, sehingga tidak buat malu kita yang Katolik, begitu. Apabila dalam berdebat dia kalah, masa Bambang Senatus yang dia ahlinya, tapi dia bukan Katolik, gitu. Tapi lumayan dia sejarahnya bagus. Kembali lagi ke Bu Andra, saya hanya ingin tahu nih, kenapa gagal dan apakah sekarang mulai, apakah bagaimana caranya atau ingin tahu kenapa bisa gagal. Terus yang kedua, fungsi gereja di sini, umpamanya kira-kira apa dalam menghadapi itu untuk membantu masyarakat di luar orang-orang Katolik sendiri, agar supaya nama Katolik bisa. Kita mah bakal hancur dengan caleg siapapun. Gampang sekali kalau dia sudah mengatakan, cuma Katolik selesai. Tapi bagaimana dengan kualitas kita? Kita bisa kalau berjuang dengan belakang kita adalah salib yang besar. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Ditangkap, Pak Marcel. Terima kasih pertanyaannya. Saya mohon nanti yang mengajukan pertanyaan singkat ya supaya jelas supaya teman-teman Pastor Aroy Anda juga bisa menjawab singkat juga ini. Romo dulu yang akan menjawab ya dari Thomas tadi. Saya ingin garis bahwa Johnny Plate itu juga salah satu penasihatnya Foxpoint. Dan juga Foxpoint juga menjadi malu karena ini, karena beliau kemudian Silakan, Romo. Singkat saja. Ya, Kang Akam, Bupati senior jauh ya, kakak kelas atau ya. Ya, memang kalau ada anggapan tadi ya, Katolik juga tidak menjamin kok apakah lalu kalau Katolik ada di sana, ujung-ujungnya juga terpenjara oleh sistem. Dia tidak bisa berjuang sendiri melawan sistem itu. Kalau dari itu ya otomatis masuk dalam usaha kotor tadi, itu kan kira-kira ya, tantangannya itu di situ. Nah, saya coba entah tepat atau tidak, yang pasti tidak sempurna, tapi saya punya analogi kira-kira begini. Bagi bapak ibu yang menikah, ya saya kan tidak menikah. Bapak ibu yang menikah, ada tantangan besar kok dalam perkawinan. Dan perkawinan pasti ancaman terbesarnya adalah perceraian. Itu jelas, itu dia. Nah sekarang saya membayangkan kalau saya di posisi anak-anak muda itu yang belakang yang jomblo-jomblo itu. Misalnya mereka disodoni, disuguhi, tadi juga Pak Marcel kan muak dengan media sosial yang menampilkan kok itu dia kok busuk banget itu kira-kira ya. Sekarang coba kalau gitu adalah kaum muda ini disuguhi dengan berita-berita ini kawin cerai, kawin selingkuh, kawin ini macam-macam. Kira-kira apa kamu berpikir kalau itu usah kawin aja kan? Gitu. Itu kan jadi opsi. Apakah dengan fenomena persoalan-persoalan perkawinan lalu solusinya adalah gak usah kawin? Apakah sesimpel itu?
belajar, mempelajari kenapa kok si A si B ini ada permasalahan seperti itu, kok ini bisa pisah, kok ini bisa ini. Saya kira ini yang lebih baik. Tidak memurungkan niat saya untuk, niat saya, niat Anda untuk menikah, tapi juga tidak nekat. Karena kalau nekat tanpa ada modal pengetahuan pembelajaran, Anda akan menjadi sama seperti yang Anda tonton kemarin. Ketika Anda menonton kasus perceraian artis dan itu hanya sebagai tontonan, lalu nekat seperti itu, ya mungkin Anda sekali ditonton orang. Itu. Nah, saya kira ini juga bisa diterapkan di ranah jabatan publik. Ya, ketika lalu kita mungkin disodori dengan sini kasus kriminal, sini kasus korupsi, sini kasus flexing, sini kasus macam-macam. Aduh, udahlah jadi orang biasa aja lah. Ngapain sih pejabat-pejabat? Kalau begitu, mungkin akhirnya ya sudah kita penonton saja. Daripada nanti saya masuk, saya yang kena, udah lebih nggak usah. Nah, kalau semua berpikir begitu, ya pada akhirnya ya sudah kita umat Katolik diam saja, nonton saja. Gimana diatur oleh mereka saja pada akhirnya. Resikonya itu menurut saya. Maka memang pilihannya itu, apakah saya mau menarik diri dari usaha itu yang seperti komedi putar dengan kecepatan tinggi itu, kalau sekalinya masuk musik saya, atau saya keluar dari situ, atau saya masuk tapi dengan pembekalan yang berbeda, dengan bekal yang berbeda. Tidak jauh berhasil juga, tapi minimal, oke, dulu ada rekan saya mau perjuangan itu masuk situ gagal. Sekarang mungkin gila saya masuk situ, masih gagal juga, tapi ada perbaikan. Siapa tahu nanti buahnya akan diperoleh dari generasi setelah saya. Tapi kalau tidak pernah dicoba diteruskan, siapa yang akan membuahkan nilai-nilai Kristiani di dalam usaha itu? Kan goal kita, saya setuju sekali. Goal kita itu bukan ini mantap siapa Katolik, bukan. Saya akan lebih bangga ketika siapapun mau Katolik mau bukan, mantap kemanusiaan diperjuangkan, mantap keadilan tegakkan, siapapun dia. Itu saya lebih bangga, lebih bersyukur. Bukan semata-mata, mantap. Sekarang di daerah itu, saya NTT ya, daerah di mana batu kayu Katolik sejak lahir di sana, Katolik semua ya, bahkan orang yang belum lahir pun Katolik, kasarnya begitu. Jangan bangga ketika nanti di daerah Pemasel ada peraturan daerah yang mewajibkan setiap jam 6.12 jam 6 sore berhenti doa Angelus. Tidak bangga? Tidak bangga. Itu biarkan menjadi kewajiban kita orang Katolik. Ngapain dibawa ke ranah publik? Justru saya setuju sekali dengan Kang Kata. Yang dibawa ke ranah publik bukan kekatolikannya, apalagi ritualnya, apalagi institusi gitu, bukan. Value-nya yang dibawa, yang diperjuangkan. Saya setuju sekali. Memang betul-betul. Maka dari itu, Katolik universal adalah berusaha memperjuangkan nilai-nilai Katolik itu digolkan, tidak cuma lewat umatnya, kadernya, tapi juga lewat orang-orang lain yang kata Paulus, orang-orang yang berkehendak baik. Yang berkehendak baik juga cuma Katolik. Jadi memang goal kita bukan semata-mata banyak orang Katolik di pemerintahan, banyak orang Katolik di DPR, tidak. Itu sarana supaya memperbesar peluang kita menggolkan visi-misi mulia gereja Katolik value-nya. Kalau orang Katolik yang banyak di sana saja tidak menjamin nilai Katolik perjuangan, apalagi kalau Katoliknya nggak ada, nah, siapa yang mau memperjuangkan? Kayak gitu. Memang tidak menjamin, tetapi memperbesar peluang. Sama sekolah menjamin sukses ya? Tidak. Tapi memperbesar peluang Anda untuk sukses itu kan? Betul kan? Jangan berkata itu juga DO, siapa? Microsoft itu? Siapa Microsoft? Bill Gates itu kan DO kan? Tapi kan DO tidak diharapkan Pak. Ya beda. Dia DO. Saya juga DO. Saya DO beda ya. Betul lah itu siapa? Gayu itu saya kenal Pak, itu kata saya DB. Cuma dia lulus saya tidak. Tapi saya lebih sukses saya ya. Jadi pastor. Tapi gitu. Jadi memang betul. Kalau kita berpikir cuma lah ini nanti muda belum sudah. Kalau memang itu menjadi tembok, akhirnya kita tidak maju.
kita ikut ambil bagian dalam rantai. Sekarang kalau kita semua mengukur pada hasil, sorry, 2000 tahun gereja berdiri sejak zaman Yesus, apa buat gereja Katolik? Buatnya masih berjalan ya, terus berjalan. Gak bisa. Tadi betul Kang Nakal menjelaskan masa kelam gereja Katolik. Saya bilang itu ya Kang ya. Masa kami ketika Paus bisa menentukan itu rajanya. Sebaliknya, raja bisa berpengaruh kepada kebijakan gereja. Itu bisa tumpang tindih seperti itu dulu zaman kekelaman. Maka betul gereja memang trauma dengan penggabungan secara mutlak antara negara, agama, politik. Ya, negara politik itu dan agama itu sangat trauma. Maka sekarang agama dan negara atau politik dan agama itu terpisah, ya, tapi berjalan seiringan. Gak mungkin dipisah total, gak mungkin, gak bisa. Justru keagamaan harus menginspirasi politik. Politik harus juga mewujudkan nilai-nilai perjuangan oleh agama. Agama pengakuan kita kasih, tapi kalau daerahnya tidak mendukung itu ya belgetes. Apa belgetes itu? Ya omong kosong. Betul nggak? Kan politik praktisnya kan ada di peraturan publik. Gak mungkin saya khotbah disiarkan di masjid di Pura di enggak. Nilai-nilai Kristiani yang kita perjuangkan dalam gereja diwujudkan dalam aturan publik. Value. Mungkin gitu, Kang dan Pak Mas ya. Nanti kalau ada apa-apa, putar terus dengan saya semua. Cuma saya dibimbing ya. Oke, terima kasih. Cukup jelas ya, cukup menjawab. Ya. Ketika ada saksi juga tadi disinggung oleh Oke, ada kayaknya langsung aja Indra. Ini ditanya sama Pak Marcel. Apa sih ya? Coba bertanya pengalaman dengan pengen tahu saja. Oke Pak Marcel, saat itu saya ditempatkan di dunia antah berantah. Antah berantah, saya tidak kenal satu orang pun di sana, ya. Dan partai yang mengusung saya partai baru. Jangankan di kampung-kampung, di kota Bandung aja, oh itu mah yang bola ya, bola PSSI. Itu ya PR sebenarnya. Nah, ketika saya di sana tidak mengenal seorang, siapa yang pertama kali saya datang? Kira-kira siapa Pak Marcel? Pastor Paroki. Pastor, saya ini nyari daerah sini. Kira-kira ada berapa lingkungan ya? Ketua lingkungannya boleh nggak dikenali? Wajar nggak saya bersikap seperti itu menurut Bapak Ibu? Ya. Siapa Pastor? Oh, dikasih tahu Bapak ini. Jadi itu kan saya ke kecamatan dari Banjaran, Arjasari, Cimau, sampai Pangalengan, dan saya stay di Pangalengan, saya sampai kontrak rumah di sana 4 bulan untuk sosialisasi di sana. Dan di Pangalengan sendiri, saya cuma ketemu 3 orang Katolik. Tapi di sana ada 3 gereja, ada PDI, Tabernakel, sama Pasundan. Gereja Pasundan, dan mereka sangat welcome terhadap saya di sana. Nah, balik lagi nih ke tadi ke orang-orang Katolik. Itu Banjaran, Arjasari ini umatnya beliau. Bukan, waktu itu bukan. belum Pastor Aloy. Nah, di sana ketemulah ketua lingkungan, ngobrol lah, diundanglah ke doa lingkungan, pertemuan lingkungan. Nah, ternyata apa yang saya alami jauh di luar harapan saya. Mereka waktu itu, oke, kita bantu Bu Aida. Bantu, cuma bilang bantu ya. Bantu dalam bentuk apa juga saat itu tidak terdeskripsi dengan detail. Kita bantu dengan Bu Aida, tapi baru kita ada permintaan nih. Balik lagi transaksional. Ya. Waktu itu mereka minta seragam untuk paduan suaranya.
Iya begitu politik. Kalau dan itu sebenarnya terjadi tidak di komunitas Katolik saja, akan terjadi di komunitas-komunitas lain lah. Ketemu ini, minta ini, ketemu ini, minta mancing, ketemu ini terus, ya. Tapi saya berprinsip, ya betul, ada uang barang belum tentu ada. Karena apa? Masyarakat kan terima aja dari siapa juga mereka terima, gitu ya. Jadi balik lagi ke kita, Pak Marcel. Kalau saya sih, saya akan berusaha sesuai kemampuan. Saya nggak mau walaupun gagal nyalek saya jadi gila, ya kan? Saya gagal nyalek tapi utang saya di mana-mana, gitu. Saya nggak mau seperti itu. Jadi sesuai kemampuan saya karena saya mendapatkan banyak pengalaman. Kok walaupun saya gagal, saya banyak mendapat pengalaman, dapat banyak saudara. Jadi saya sekarang kesana mau minum di mana aja, ada tempat kayak gitu. Itu faktor-faktor lain lah yang saya dapatkan selain kekalahan, begitu. Kemudian memang politik ini sampai saat ini masih berbiaya besar, mau nggak mau itu masih berbiaya besar. Satu kampung itu biasanya satu RW, ada 5 atau 6 RT. Nah itu saya bisa mendapat suara terbanyak di kampung itu ketika saya hadir, saya menyelenggarakan kegiatan di situ 3 sampai 4 kali. Baru saya bisa dapat suara itu pun nggak mutlak, cuma 80, cuma 100. Ada beberapa tempat yang saya seperti itu dan memang kegiatan saya itu 3-4 kali datang. Kan berapa biayanya? Ya jadi saat itu memang pokoknya do the best, berdoa, hasil mah serahkan aja. Yang penting kita yakin dengan perjuangan kita. Nah kalau Pak Marcel, jadi sekarang nyalek ya Pak Marcel. Nah bergabunglah dengan Foxpoint. Kita di Foxpoint setiap bulan menyelenggarakan diskusi politik. Ya, biasanya membahas tentang isu-isu apa sih yang terupdate. Misalnya, mau ada undang-undang baru nih, kita kaji bersama. Itu banyak setiap bulan. Dan ada rekoleksi politik. Itu lebih ke mungkin siraman rohani ya. Nah, di situ lagi kita diingatkan tentang ajaran gereja. Begitu bisa cerita. Ya. Terima kasih Andra pengalamannya ya. Jadi saya rasa mungkin pengalaman para caleg. Di sini juga ada banyak caleg nih. Ini banyak yang calegnya. Coba diam-diam aja nih. Dan saya tahu nih orangnya siapa aja. Dari partai mana saja. Oke, ini karena mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, 2 pertanyaan lagi. Singkat aja pertanyaannya, ya. Kemudian nanti supaya bisa jawab dan saya kira nanti Romo dan Pak Andra siap untuk menjawab dengan singkat juga. Silakan perkenalkan, ini anak muda ya. Oke, perkenalkan, nama saya Franklin. Saya di sini mewakili dari PPI, itu Perhimpunan Mahasiswa Republik Indonesia. Mungkin pertanyaan saya ini lebih ke arah tentang pemilu sih. Kira-kira ancaman apa sih yang harus ada di nanti pemilu itu apa? Soalnya mungkin kayak tadi itu kita ngomong mahasiswa yang politik praktisi bagaimana gitu dan ini cuman sedangkan pertanyaan mengenai pemilu sendiri kayak masih kurang, terutama kayak soal ancaman dan apa kita hadapi nanti. Ancaman pemilu yang datang 2024 ini. Iya. Dan mungkin aja sih itu. Thank you, Franklin ya. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Chris dari PMP. Ingin menanggapi dan bertanya langsung kepada Romo. Tadi kan Romo sempat menyampaikan bahwa pertama DPR RI contohnya tidak mewakilkan kepentingan Katolik, ya kan? Tadi soal itu bahwa dia tidak dibesarkan oleh Katolik. Terus yang kedua, begitu banyaknya calon DPR yang kemudian tidak mementingkan kepentingan minoritas dan juga kepentingan marginal tadi. Artinya ada ketidakselarasan antara Katolik dan juga awam, antara imam dan juga awam ini. Artinya nggak ada kesinambungan ini. Pertama yang saya lihat bahwa yang betul yang sampaikan Bapak depan tadi, ya kita ini terlalu skeptis karena dengan zaman yang lalu gitu kan, terlalu takut, sensitif, sehingga kita tidak bisa berjalan bersama ini. Sehingga kita tidak tahu apa kepentingan kita, kemudian kita nggak bisa bergerak bersama untuk menyukseskan apa kepentingan Katolik tadi. Saya berikan contoh lah, tahun 60 kita banyak
Katolik yang lahir dari Romo didikan Romo Peter Big tadi, ya. Lalu itu banyaknya. Tapi kalau ditanya hari ini, dia sebagai anak muda, tapi sih contoh public figure anak muda dan juga tokoh Katolik. Dia jadi pelatih. Apakah dia mewakili Katolik? Belum tentu. Apakah dia memang lahir dari rahimnya Katolik, didikan orang Katolik? Itu kan masih bukan tanda tanya, ya kan? Tapi kalau lahir dari PMP, beliau, ya begitu. Nah, pertanyaan saya itu, Romo, makanya saya berharap benar yang disampaikan Ibu tadi, apa ini jangka panjang supaya kita memang mudah-mudahan lahir tuh pemimpin-pemimpin yang memang sesuai dengan harapan gereja, harapan awam, dan juga harapan bangsa ini. Terima kasih, Romo. Thank you. Terima kasih. Ini 2 pertanyaan dari teman-teman PMP. Yang satu Franklin, yang satu Chris, ini ketua PMP Bandung. Jadi punya perhatian terhadap masalah. Jarang anak muda punya perhatian seperti itu. Ya. Orang tua malah lagi bicara lagi. Pokoknya suara gununut rokok katut. Silakan. Oke, Thomas saya dari Chris dulu ya, yang tinggal nanti Anda juga bisa berpikir untuk menambahkan tanya dari tadi ini juga umum. Saya coba menganalogikan dengan liturgi. Ada masanya liturgi kita tuh satu strict, terkesan kaku, bahasa Latin semua, wah sudah jelas. Efeknya apa? Tidak ada liturgi yang macam-macam. Kemudian teks kitab suci bahasa Latin semua tidak boleh diterima. Lalu mulai juga kayaknya kita salah nih, kita harus lebih terbuka, lebih terbuka, diterjemahkan kitab suci itu terbuka. Akibatnya apa? Tidak ada panduan yang melengkapi. Akibatnya ingat liturgi Indonesia pernah kacau balau. 2 suku lagu diucapkan imam dan umat bersama-sama. Itu pernah ya, zaman Bapak Ibu masih UMK, masih mudik. Itu pernah di zaman itu. Artinya memang gereja Katolik buat saya ini juga agak sebenarnya kelemahan saya. Ketika gereja menyerukan sebuah perubahan, memang panduannya itu sangat terlambat, sehingga lalu sudah terlanjur bergerak sendiri masing-masing. Saya contohkan dalam hal itu. Oke, kita open liturginya supaya umat berpartisipasi. Akibatnya apa? Tidak ada panduan. Nah, jemaahnya sendiri-sendiri. Jadinya kita mengalami terjemahannya diubah berkali-kali itu TPE ini. Karena memang jadi gimana sih kok nggak ada sama politik juga sama. Ketika dulu masa kelam kita bercampur baur dengan negara, artinya salah ini. Kita pisah. Sama, tidak ada panduan yang menyertai. Akibatnya apa? Pisah betulan. Pisah gitu. Tadi yang disampaikan tadi, alergi politik. Akibatnya. Nah, betul keprihatinan Chris itu juga memang PR banyak besar gitu ya. Bagaimana menemukan formula yang tepat? Bagaimana gereja ini bisa ambil bagian dalam politik praktis? Ambil bagian ya. Artinya penyikapannya bagaimana? Apakah betul-betul anti sementara umat didorong partisipasi dalam jabatan publik? Tapi ketika lalu udah bau-bau politik sedikit, gereja mundur. Ini juga PR bagi kita semua, baik klerus maupun hierarki maupun awam. PR bersama ini posisi kita mau bagaimana sebetulnya? Gitu. Kita berangkat dari pengalaman pahit di masa lalu, tapi kita mau bergerak ini tapi juga masih belum menemukan formula yang tepat. Gitu. Ya, maka pertanyaan ke sini pertanyaan yang tidak bisa saya jawab dengan 1-2 kalimat sederhana. Tapi bahwa ada keprihatinan itu betul. Kita belum menemukan formula yang tepat, sehingga melahirkan tokoh yang wah ini nih Katolik banget. Apakah hanya karena dia beragama Katolik? Tidak sulit. Bapak Uskup Bandung pernah menyampaikan kita bukan krisis orang pintar orang enggak, kita krisis keteladanan, kita krisis figur sekarang. Ya, untuk di posisi mana? Begitu. Jadi untuk krisis saya tidak bisa menjawab langsung eksplisit mau bagaimana gitu ya. Saya juga belum punya GBHN-nya. Bukan besar haluan negaranya kayak tadi Pak Jos juga sama. Nah untuk Franklin, kalau untuk situasi politik nasional, terus terang saya kalaupun berbicara hanya praduga, gitu ya, karena saya tidak terlibat banyak dalam politik nasional. Tetapi dari sisi saya sebagai imam, saya bisa paling tidak menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, ancaman pemilu adalah ketidaktahuan. Sebagai contoh, 2019 betul,
itu pemilu dilaksanakan pada hari Rabu dalam pekan suci. Bapak Ibu ingat ya? Hari ini pemilu, besok itu Kamis Putih. Dan itu libur panjang. Banyak umat Katolik lalu libur panjang tidak tahu bahwa untuk memilih di tempat yang bukan daerah KTP-nya harus ada proses yang dilakukan. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung ini saya mau memilih KTP saya. Tidak bisa begitu. Ya kalau suara-suaranya masih ada, lalu habis. Tidak bisa. Sekarang harus ada prosedur yang dilakukan kalau misalnya warga mau memilih di TPS yang bukan lokasi asalnya sesuai KTP. Dan itu pun konsekuensinya dia tidak bisa memilih semua. Contoh, saya KTP Jakarta. Kalau saya melakukan izin atau prosedur supaya saya bisa memilih di TPS Bandung, saya tidak bisa memilih anggota DPRD. Karena saya KTP Jakarta. Saya tidak bisa memilih presiden. Nah, itu kan banyak orang tidak tahu. Bagaimana kalau saya pas hari H tidak berada di lokasi tempat KTP saya? Bagaimana memastikan bahwa saya terdaftar di daftar pemilih? Itu tidak tahu umat yang bisa berakibat kehilangan hak suara. Itu ancaman buat saya. Ya, entah itu tidak disengaja atau memang disengaja dibuat demikian. Bisa jadi. Tapi makanya umat di sini untuk menanggulangi bahaya yang pertama ini, tolong pastikan nama Anda tercatat. Bagi yang bisa online itu ada linknya itu ya. Tinggal klik, masukin nik, nomor induk kependudukan, langsung muncul Anda TPS berapa, itu muncul nama Anda. Dan sudah ada, sudah aman. Atau di rumah Anda ditempelin yang coklat itu. Apa itu? Stiker yang warna coklat itu. Ditempel ya? Nah, itu berarti Anda sudah aman, punya hak suara dipilih. Gitu ya. Pastikan itu. Dan kalau pastikan dari awal, kan sudah jelas tanggalnya 14 Februari 2024, Anda di mana waktu itu? Gak usah mikirin Anda masih di bumi atau di surga. Nanti itu urusan Allah. Ya, itu begituan Allah. Ini kalau dikasih umur sampai Februari 2024, tolong rencanakan Anda di mana waktu itu. Kalau Anda di lokasi tempat KTP Anda aman. Tapi kalau di luar, tolong usahakan Anda tetap punya hak suara di tempat Anda berada waktu itu. Mengurus formulir apa cek berapa gitu ya. Saya lupa persis, tapi ada mekanismenya. Harus mengurus itu semua supaya Anda tetap punya hak suara. Dan jangan sampai Anda datang ke TPS mana, oh maaf, suara-suaranya habis, itu bisa terjadi. Maka pastikan. Yang kedua, penggiringan opini menurut saya itu juga jadi ancaman. Yang baru-baru ini terjadi adalah temanya hangat adalah soal tadi sebutan PSSI, bola kan cukup ramai itu Pak Jokowi sampai main bola susah pusing saya Pak Jokowi ya. Urusan bola. Kita semua langsung spontan menjadi ahli bola, ahli Israel Palestina, semua jadi ahli aturan, semua jadi ahli semua. Padahal yang terjadi seperti apa? Jangan-jangan kita nggak tahu. Jangan-jangan kita baru tahu setelah isu itu muncul bahwa memang ada peraturan Menteri Luar Negeri yang berbunyi kita Indonesia tidak memperkenankan bendera Israel dalam acara resmi, tidak boleh lagu kebangsaan. Sementara FIFA punya aturan sendiri itu kan polemik fenomena yang tidak bisa dengan satu statement sok tahu wah ini pelik. Bukan soal elektabilitas bahwa wah ini gubernur waktu ya Pak Gubernur Jawa Tengah wah berarti dia gini-gini. Itu bagi saya fenomena saja. Tapi yang saya lihat adalah ketika ada isu tertentu, banyak orang lalu menjadi pakar, menjadi ahli, ngomong gini, ngomong itu. Nah ini buat saya ancaman. Kenapa? Ketika orang ngomong tidak bagi medsos, semakin trending, mindset kita semakin terarahkan. Oh benar juga ya, wah iya juga ya. Apalagi public figure, sekarang podcast di mana-mana, ngomong sesuka hati. Yang nonton siapa? Dan yang ditonton siapa? Itu bisa mempengaruhi mindset. Wow, berarti benar dia gini, oh berarti ada. Berarti saya ancaman. Ditambah lagi, studi mengatakan tingkat literasi bangsa Indonesia adalah 0,sekian%. Artinya dari 1000 orang itu yang baca hanya 10 orang yang suka baca. Di bawah 1%. Literasi kita, minat baca kita orang Indonesia. Itu sumber yang saya baca ya. Bisa jadi salah saya sumber. Bisa jadi saya salah sumber. Tapi angka kecil lah pasti. Nah, ditambah lagi kita malas cari informasi. Kayak ini yang gampang, itu bahaya kedua.
mudahnya terjadi opini termasuk umat Katolik. Maka jadilah umat Katolik yang meskipun tidak pintar tapi cerdas. Berbeda loh. Mas Ali ini pintar. Dokter anak, kalau nggak pintar anak mati semua sama dia. Harus pintar kan? Tapi cerdas atau tidak? Nah, saya masih ngobrol dulu. Mesti ngobrol banyak dulu. Oh, cerdas ini. Beda, pintar dan cerdas. Gak apa-apa kita nggak pintar, nggak apa-apa. Tapi harus jadi cerdas. Kayak gitu. Nah, ancaman berikutnya adalah bagi gereja ya, tetap ada ancaman gereja menjadi korban dari penggiringan opini ataupun dikaitkan dengan afiliasi politik tertentu. Sebagai contoh sekarang, bukan sekarang, sudah berapa waktu terjadi. Uskup-uskup se-Jabodetabek mendukung Anies. Waktu itu ada berita ya. Ya ini memang fakta, memang ada berita. Apakah yang membuat berita itu orang bodoh? Gak tahu bahwa uskup itu hanya ada uskup AG, uskup Bandung, uskup Bogor, mau uskup-uskup se-Jabodetabek. Apakah yang membuat clickbait berita itu orang bodoh? Saya yakin tidak. Apakah tidak sengaja? Justru saya berpikir jangan-jangan sengaja. Lalu pastor se-Medan mendukung ya, pastor Medan. Coba lihat polanya. Yang membuat hoax siapa? Yang membuat klarifikasi siapa? Ya. Yang membuat hoax tentang uskup-uskup Jabodetabek siapa? Yang entahlah siapa itu ya. Saya tidak usah tidak menuduh. Tapi lihat, siapa yang membuat klarifikasi? Keuskupan Agung Jakarta. Siapa yang membuat hoax pasal-pasal Semedan? Entah siapa. Siapa yang klarifikasi? Komisi Kesatuan Awal Keuskupan Agung Medan. Jangan-jangan menjadi pola yang mengancam bahwa hoax itu memang disebar supaya meminta pihak tertentu membuat klarifikasi. Zaman dulu saya bikin berita bohong, saya yang minta maaf. Saya bikin berita bohong, saya klarifikasi lagi. Jangan-jangan dugaan saya sengaja bikin berita bohong supaya Anda itu ngomong, bikin klarifikasi. Yang penting kan viral, ya kan? Dan yang penting trending, viewersnya naik. Yang penting diomongin kan gitu. Diomongin berarti kan kenal, berarti kan popularitas. Itu buat saya kan. Ya, selanjutnya silakan dulu nggak berasa. Singkat aja. Oke. Kalau saya menganggap pertanyaan Franklin tentang ancaman tadi, mungkin ancaman apa sih kalau kita tidak turut andil dalam pemilu? Bisa begitu nggak Franklin? Oke, bisa juga ya. Tapi mungkin maksudnya lebih besar dari itu saya yakin. Mungkin melihat bahwa ada sesuatu yang besar. Memang ada ancaman bisa integrasi bangsa karena beda pilihan. Apakah ada ancaman radikalisme? Oke. Seperti itu. Ya, tangkap. Sesuai yang saya tangkap berarti. Jadi begini Bapak Ibu, produk dari ini saya beruntung kemarin hari Sabtu saya datang ke acara kerawangnya Paulus ya, ini dapat beberapa ilmu. Produk dari politik itu adalah hukum atau undang-undang, peraturan hukum. Ya, produk dari politik adalah peraturan hukum. Nah, kita itu kan sering ya angin-anginan tadi, nggak ikut proses politik. Tahu-tahu ada produk hukum yang tidak sesuai dengan kita. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Agar kita mendapatkan produk hukum yang sesuai dengan kita, dengan anggap kepentingan gereja, kita harus mengikuti prosesnya Bapak Ibu. Proses politiknya kita ikuti, harus mengikuti. Jadi peraturan hukum yang tidak sesuai dengan kepentingan kita itu tidak akan terjadi ketika kita mengikuti prosesnya, kita memilih, mengutus wakil-wakil kita untuk berada di legislatif, untuk berada di pembuat kebijakan, ya, hal itu tidak akan terjadi. Seperti misalnya sekarang terjadi, sebenarnya ancaman terbesar itu untuk Jawa Barat tentu saja radikalisme, intoleransi, ya, dan kesenjangan sosial. Itu sih yang saya lihat
besar dan yang harus cepat kita tanggapi bersama-sama ya. Saya ingin nih kita umat Katolik itu punya rasa kebelet yang sama. Kebelet yang sama nih. Pengen begini, pengen begini, pengen begini. Udah waktunya lah kita, itu tadi saya bilang wake up call. Ayo, ini momennya kita untuk bagaimana kita juga bisa mendapatkan wakil-wakil Katolik. Bukan berarti politik identitas loh. Karena apa, PR kita ke depan tuh banyak banget untuk umat Katolik itu banyak banget. Sedangkan kalau kita nggak punya wakil, nggak punya keterwakilan, mau bagaimana? Mau siapa yang ngurusin perizinan gereja atau apa yang tiba-tiba ya tidak boleh ibadat atau apa? Kemarin juga ada kan di Purwakarta itu ada satu kasus juga kan, gereja ditutup oleh pejabat daerahnya. Nah, untuk hal-hal seperti itu kan hanya terpaku pada SKB 2 Menteri. Sedangkan di situ tidak dicantumkan hukuman untuk pejabat daerah yang menutup rumah ibadah. Berarti kan harus ada perubahan tuh. Kalau nggak ya pejabat daerah asal menang-menang aja. Dia nggak suka dia tutup, dia nggak suka dia tutup. Nah, siapa yang merubah ini? Apakah pihak di luar gereja? Yang ngapain bukan kepentingan mereka? Ya, jadi harus kita mulai. Saya bersyukur untuk kali ini kita banyak banget caleg Katolik ya. Oh, ada berapa orang yang sudah mendaftar? Dia terdaftar di Kerawang. Hampir 50. Ya. Kita jangan berpikir, wah ini ada yang jadi kan ini segitu banyaknya. Ya. Tapi kita berpikir, puji Tuhan sekarang kita banyak pilihan nih orang Katolik nih, banyak caleg-caleg yang bisa kita pilih. Cari caleg yang sesuai dengan kriteria kita, ikut dia supaya ketika dia jadi dia nggak lupa sama kita. Bangun chemistry-nya, ya seperti itu. Jadi memang tantangan berat ya, Jawa Barat itu berat banget. Jawa Barat. Kita di Bandung itu cuma 56.000, Kristen itu 800.000. Dan menurut Bapak Ibu 56.000 bisa menghasilkan 1 kursi di DPR RI? Gak bisa, harus ada 60.000. Jadi kalau orang Katolik sendiri tidak memilih caleg Katolik, mau ngarepin dari mana lagi Bapak Ibu? Oke, dari luar Katolik. Jadi kita harus punya caleg-caleg Katolik ini juga. Saya berpesan kita jangan mumpuk di gereja, mumpuk di gereja, keluar ke masyarakat, turun ke masyarakat, harus di luar gereja. Kenapa? Karena kalaupun semua orang Katolik milih kita, belum tentu dapat 1 kursi juga. Jadi kita harus minta dukungan juga dari luar gereja supaya kita juga dikenal selain di dalam juga di luar. Bapak Uskup pesan kepada Fox Point, jangan tajam ke dalam ya Andra ya, tajam keluar. Jangan tajam ke dalam, tajam keluar. Nah, bagaimana kita bisa tajam keluar kalau kita tidak turun ke masyarakat juga? Begitu. Mungkin begitu Franklin? Atau ada mau ditanyakan lagi? Iya, tapi rasanya waktu sudah habis ini. Jadi lanjutkan kita di luar sambil ngopi. Tanpa mic, jadi Romo bisa cucu ya. Tidak hanya apa. Oke, saya minta tepuk tangan untuk saudara-saudara kita. Satu Romo Aloy, yang kedua Mbak Andra Wahyu dan Mas Gayu. Dan teman-teman semuanya terima kasih atas partisipasinya. Karena kita terbatas waktu. Tadi masih banyak, tapi saya yakin bahwa kita terbatas waktu. Saya juga tidak ada satu kesimpulan karena saya yakin bahwa ada semuanya teman-teman sudah menyimpan apa yang menjadi kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini. Tapi yang jelas bahwa pemilu ini entah bagaimana tetap harus berjalan dan berlaku walaupun
seperti melempar dadu karena menentukan nasib masa depan bangsa ini, masa depan bukan masa depan. Oke, jadi mari kita memilih dengan bijak, dengan cerdas, dengan arahan dan dengan hati. Terima kasih, selamat malam. Tepuk tangan sekali lagi untuk rombongan dan saya kembali melanjut pada Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Informasi yang diberikan malam ini ya. Jujur ini apa itu banyak hal yang baru lah yang kita ketahui, baru tahu bahwa di Karawang atau Sultan Baru sendiri ternyata nulis daftar caleg. Saya pikir gereja nggak peduli. Sebelum itu kami ingin memberikan sedikit kenang-kenangan untuk saya mengenal. Semoga Allah yang Maha